Halo, hari ini kita akan belajar tentang desil data tunggal dan desil data berkelompok. Desil itu adalah ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 10 bagian yang sama besar setelah datanya itu diurutkan dari data terkecil sampai data terbesar. Nah, contohnya, di sini ada data yang sudah direpresentasikan dengan garis. Nah, dari data terkecil sampai data terbesar itu telah diurutkan. Kemudian dibagi menjadi 10 bagian seperti ini, sehingga nanti ada 9 nilai desil. Nah, itulah yang disebut dengan desil. Yang pertama kita akan masuk ke desil data tunggal. Letak desilnya itu dirumuskan dengan I dikalikan N plus 1 dibagi 10. Karena desil maka dibagi dengan 10. I-nya di sini adalah letak desilnya dari 1 sampai 9 karena desil itu dari 1 sampai 9, kemudian N-nya itu adalah jumlah atau banyaknya data. Kemudian untuk mencari desilnya itu dirumuskan dengan xn ditambah a per b dikalikan xn plus 1 dikurangi xn. Nah, a per b-nya itu adalah angka pecahan dari desil yang tertulis di sini nanti. Langsung saja ke contoh. Misalnya di sini sudah ada data terurut dengan jumlah n-nya itu ganjil. Kita harus menentukan nilai D7-nya. Maka dari itu kita tentukan letak D7-nya terlebih dahulu. Karena yang ditanyakan adalah desil ke-7, maka I-nya kita masukkan angka 7, kemudian N-nya jumlah data itu 9, ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya adalah 7. Nah, 7 ini adalah letak datanya. Maka kita cari letak data ke-7 ini ada di mana? Ternyata ada di 173. Maka D7 atau desil ke-7 adalah 173. Nah, sekarang untuk desil yang datanya jumlahnya itu genap. Contoh soalnya itu kita harus menentukan D1 dan D4-nya. Kita cari letak desil ke-1-nya dulu, berarti 1 dikalikan banyak datanya 10 ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya 1 per 10. Berarti D1 itu terletak di antara data ke-1 dan data kedua. Data ke-1 yaitu 161 ditambah A per B-nya itu 1 per 10 dikalikan data keduanya berarti 162 dikurangi 161. Hasilnya adalah 161,1. Untuk mencari letak D4 berarti kita masukkan I-nya adalah 4 dikalikan N-nya 10 ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya adalah 4 per 10. Yang artinya desil keempat itu letaknya ada di antara data keempat dan data kelima. Masukkan ke rumus D4, berarti XN-nya adalah 169 ditambah A per B-nya 4 per 10 dikalikan XN plus 1-nya adalah 170 dikurangi 169. Hasilnya 169,4. Lalu ada contoh cara mencari desil data tunggal lagi yang datanya itu berjumlah 35 dan 36. Di sini kita harus menentukan desil ke-8-nya. Caranya masih sama yang seperti tadi, kita tentukan dulu letak desilnya, kemudian kita mencari desilnya. Letak D8 berarti 8 dikalikan N banyaknya data adalah 35 ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya adalah 28, 8 per 10. Ini berarti desil ke-8-nya itu terletak di antara data ke-28 dan 29. Untuk mencari letak datanya, kita buat dulu tabel frekuensi kumulatifnya. Ternyata letak desil ke-8-nya itu ada pada berat badan ke-47. Sehingga D8 adalah XN, berarti data ke-28 ditambah A per B 8 per 10 dikalikan data ke-29 dikurangi data ke-28. Hasilnya desil ke-8 adalah 47. Untuk soal selanjutnya kita cari dulu letak D8-nya, berarti 8 dikalikan banyak datanya ditambah 1 dibagi 10. Hasilnya 29, 6 per 10. Kemudian kita buat lagi tabel frekuensi kumulatifnya untuk mencari letak data ke-29 dan 30. Data ke-29 letaknya di 47 dan data ke-30 letaknya di 48. Sekarang tinggal masukkan ke rumus, berarti X29 ditambah A per B-nya 6 per 10 dikalikan X30 dikurangi X29. Hasil akhirnya desil ke-8 adalah 47,6. Yang terakhir adalah desil untuk data kelompok.
Pertama, rumus untuk mencari letak desilnya itu dirumuskan dengan I dibagi 10 dikalikan N. Kemudian desilnya itu nanti kita cari dengan rumus L ditambah C dikalikan I per 10 dikali N dikurangi FKSB dibagi FDI. L-nya di sini masih sama, yaitu tepi bawah kelas, DI-nya yang dicari, C-nya panjang kelas, N-nya adalah banyak data, FKSB adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas DI-nya, dan FDI itu frekuensi kelas DI-nya. Sekarang contohnya di sini ada data berkelompok mengenai nilai suatu ulangan. Kita harus menentukan nilai D3 dan D9-nya. Pertama kita harus mencari letak desilnya, berarti desil ketiga dan desil ke-9. Kemudian kita baru bisa menentukan desilnya. Kita cari dulu letak desil ketiganya, berarti I-nya adalah 3 per 10 dikalikan N banyak data adalah 40. Hasilnya 12, berarti desil ketiga itu terletak pada data ke-12. Kita buat dulu tabel frekuensi kumulatifnya. Nah, data ke-12 itu terletak pada kelas ke-51 sampai 60. Maka D3-nya itu L-nya tepi bawahnya 50,5, kemudian ditambah C-nya panjang kelas 10, dikalikan, tadi sudah dicari 12, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 8, dibagi frekuensi kelas D3-nya itu adalah 10. Setelah dihitung, hasilnya adalah 54,5. Lanjut mencari desil ke-9, kita tentukan dulu letak desil ke-9, berarti 9 per 10 dikali 40. Hasilnya adalah 36. Kita lihat di tabel frekuensi kumulatif, data ke-36 itu ada di kelas 71 sampai 80. Masukkan batas bawahnya, kemudian ditambah panjang kelas, dikalikan 36, dikurangi 28, dibagi 8. Kita hitung sehingga hasil akhirnya adalah 80,5. Nah, sekian rumus untuk mencari desil pada data tunggal dan data berkelompok. Terima kasih.